Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Husnul Khotimah. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang identitas nasional yang saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Cakupan materi yang akan saya bahas yaitu pengertian identitas nasional, lalu penjelasan nasionalisme Indonesia, lalu unsur pembentuk identitas nasional. Untuk yang pertama adalah pengertian identitas nasional. Apa sih identitas nasional itu? Identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dengan suatu ciri khas yang menjadikannya berbeda dengan bangsa lain. Identitas nasional bangsa Indonesia adalah identitas yang bersumber dari nilai luhur Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang selanjutnya adalah nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia adalah suatu gerakan kebangsaan yang timbul pada bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Sejak abad 19 dan abad 20 muncul benih-benih nasionalisme pada bangsa Asia Afrika, khususnya Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan nasionalisme di Indonesia. Tumbuhnya nasionalisme di Indonesia dimulai sejak munculnya Serikat Islam Budi Utomo yang sudah terbentuk dahulu merupakan organisasi elit sehingga tidak berkontribusi dalam menumbuhkan nasionalisme di seluruh kalangan masyarakat. Serikat Islam melakukan berbagai upaya dalam menumbuhkan nasionalisme di seluruh daerah Hindia Belanda pada waktu itu. Karena adanya faktor pendukung di atas, maka di Indonesia pun mulai muncul semangat nasionalisme. Semangat nasionalisme ini digunakan sebagai ideologi atau paham bagi organisasi pergerakan nasional yang ada. Ideologi nasional di Indonesia diperkenalkan oleh Partai Nasional Indonesia atau PNI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. PNI bertujuan untuk memperjuangkan kehidupan bangsa Indonesia yang bebas dari penjajahan, sedangkan cita-citanya adalah mencapai Indonesia merdeka dan berdaulat, serta mengusir penjajahan pemerintahan Belanda di Indonesia. Dengan nasionalisme dijadikan sebagai ideologi, maka akan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki kesamaan budaya, bahasa, wilayah, serta tujuan dan cita-cita, sehingga akan merasakan adanya sebuah kesetiaan yang mendalam terhadap kelompok bangsa tersebut. Perkembangan nasionalisme di Indonesia. Sebagai upaya menumbuhkan rasa nasionalisme di Indonesia, diawali dengan pembentukan identitas nasional, yaitu dengan adanya penggunaan istilah Indonesia untuk menyebut negara kita ini, di mana selanjutnya istilah Indonesia dipandang sebagai identitas nasional. Lambang perjuangan bangsa Indonesia dalam menentang penjajahan, kata yang mampu mempersatukan bangsa dalam melakukan perjuangan dan pergerakan melawan penjajahan, sehingga segala bentuk perjuangan dilakukan demi kepentingan Indonesia, bukan atas nama daerah lagi. Istilah Indonesia mulai digunakan sejak yang pertama, J.R. Logan menggunakan istilah Indonesia untuk menyebut penduduk dan kepulauan Nusantara dalam tulisannya pada tahun 1850. Yang kedua, R.G. Windsor dalam tulisannya di media milik J.R. Logan tahun 1850 menyebut penduduk Nusantara dengan Indonesia. Yang ketiga, serta tokoh-tokoh yang mempopulerkan Indonesia di dunia internasional. Istilah Indonesia dijadikan pula nama organisasi mahasiswa di negara Belanda yang awalnya bernama Indische Vereniging menjadi Perhimpunan Indonesia. Selanjutnya,
nama majalah Hindia Putra menjadi Indonesia Merdeka. Istilah Indonesia semakin populer sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Melalui Sumpah Pemuda, kata Indonesia dijadikan sebagai identitas kebangsaan yang diakui oleh setiap suku bangsa, organisasi-organisasi pergerakan yang ada di Indonesia maupun yang di luar wilayah Indonesia. Kata Indonesia dikukuhkan kembali dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Pembahasan selanjutnya adalah unsur-unsur identitas nasional. Berbicara mengenai unsur-unsur identitas nasional, maka identitas nasional di Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu merupakan gabungan unsur-unsur pembentuk identitas nasional yang meliputi: yang pertama, suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif atau ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan jenis kelamin dan umur. Di Indonesia terdapat banyak sekali kelompok etnis atau suku bangsa dengan tidak kurang 300 dialek bangsa. Yang kedua, kebudayaan. Kebudayaan merupakan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif dipakai oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan serta pedoman untuk bertindak atau dalam bentuk kelakuan serta benda-benda kebudayaan sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Yang ketiga, agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Agama Konghucu pada masa Orde Baru belum diakui sebagai agama resmi negara. Namun sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi negara dihilangkan. Yang keempat, bahasa. Bahasa merupakan salah satu dari unsur pembentuk identitas nasional. Dalam hal ini, bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Dari 4 unsur-unsur identitas nasional di atas, dapat dirumuskan pembagiannya menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, identitas fundamental, yaitu Pancasila sebagai falsafat bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Yang kedua, identitas instrumental, yaitu berisi Undang-Undang Dasar 1945 dan tata perundang-undangannya. Dalam identitas instrumental ini, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Bendera negara Indonesia adalah merah putih, lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lagu kebangsaan Indonesia yakni Indonesia Raya. Yang ketiga, identitas alamiah, yaitu meliputi negara, kepulauan, dan pluralisme dalam suku, budaya, bahasa, dan agama, serta kepercayaan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila terdapat kata atau pengucapan yang tidak tepat atau tidak baku. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.